Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarul Laude Amrin, NIM 0211211018, mahasiswa PGMI semester 2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Luluk Wahyu Ningsi MPD untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Soal 1. Andi, salah satu siswa kelas 5A SD Intan Permata yang sekaligus menjabat sebagai ketua kelas. Andi adalah siswa yang berprestasi dan selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya, hingga pada suatu saat ia mengalami masalah keluarga yang menyebabkan nilai akademiknya mengalami penurunan, serta tidak dapat menjalankan tugas sebagai ketua kelas dengan baik. Bagaimana tindakan Anda sehubungan dengan peranan Anda sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan. Adapun upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran yaitu 1. Melakukan pendekatan terhadap siswa. Saya akan melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa tersebut, kenapa bisa nilai akademiknya turun. Kalau dia mengatakan kalau dia mengalami masalah keluarga, saya akan mencoba membantunya dan coba membicarakannya kepada orang tuanya agar masalah orang tuanya selesai dan agar anak tersebut bisa belajar dan fokus dan nilai akademiknya akan meningkat. Karena kalau masalah keluarga dihadapkan di sekolah, maka anak kurang fokus belajar, sehingga kita harus melakukan pendekatan dan berbicara kepada anak tersebut agar tidak membawa masalah keluarga di sekolah dan dia bisa fokus belajar. 2. Pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas agar masalah tersebut dapat selesai, agar anak bisa fokus belajar. 3. Konsultasi secara pribadi. Dengan diadakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa. 2. Bagaimana pendapat Anda terkait maraknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, terkhusus sekolah dasar? Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut sehingga kedepannya kasus bullying tidak akan kembali terjadi lagi? Berikut ialah cara guru untuk mengatasi kasus bullying di sekolah dasar. 1. Memberikan sanksi atau hukuman kepada murid agar hal tersebut tidak terulang kembali. 2. Segera tangani dengan disiplin. 3. Ciptakan kesempatan untuk berbuat baik. 4. Tumbuhkan rasa empati. 5. Ajarkan keterampilan berteman. 6. Melibatkan siswa dalam konstruktif atau libatkan siswa untuk ikut organisasi di sekolah. 7. Menghiburnya. Berikut ialah peran seorang guru dalam mengatasi dan mencegah tindakan bullying. Tindakan guru yaitu 1. Bertindak dengan tegas. Banyak guru di sekolah dasar yang bersikap cuek dan terlalu santai dalam menanggapi perilaku bullying. Hal ini menyebabkan si pelaku semakin bebas dan merasa diizinkan dalam melakukan tindakan bullying. 2. Buat kampanye atau pamflet anti-bullying atau baiknya mengadakan acara anti-bullying dan mengajak para murid-murid di sekolah dasar untuk membuat poster atau pamflet anti-bullying atau stop bullying agar murid sekolah dasar sudah tahu mengenai dampak buruk dan tidak akan membuli siswa lain. 3. Mengadakan seminar anti-bullying supaya pemikiran murid-murid menjadi luas dan terbuka tentang buruknya perilaku bullying, maka diadakan seminar agar siswa SD tahu bahwa dampak bullying itu sangat tidak baik bagi yang mengalaminya. 4. Mengadakan mentoring atau anti-bullying. Meskipun kesannya membuang-buang waktu, tetapi ini sangat penting bagi murid-murid dan sangat dibutuhkan untuk anak sekolah karena guru adalah orang tua selain orang tua di rumah. 5. Menyediakan waktu untuk saling share atau sharing pengalaman di sekolah agar tidak ada pembulian, siswa lain bisa saling terbuka dan berbagi pengalaman mereka dan saling terbuka agar tidak ada pembulian.
3. Di suatu sekolah ada seorang guru yang memberikan hukuman kepada salah satu siswa sebagai bentuk efek jera terhadap kedisiplinan. Akan tetapi orang tua siswa tersebut tidak menerimanya sehingga melaporkan guru tersebut kepada pihak berwajib. Apakah yang Anda lakukan untuk menyikapi masalah ini jika Anda adalah sebagai A. Kepala sekolah, B. Rekan sejawat, C. Guru BK? A. Kepala sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah yaitu seharusnya memanggil anak tersebut apabila ia merasa ibu gurunya memberikan hukuman yang berat, agar kepala sekolah bertindak tegas kepada gurunya agar tidak memberikan hukuman yang berat supaya anak tersebut tidak melaporkan kepada orang tua, dan orang tua juga tidak usah ikut campur urusan anak baik di sekolah karena itu tanggung jawab guru dan sekolah. Guru juga harus memberikan hukuman yang ringan kepada anak muridnya agar anak muridnya tersebut tidak melaporkan ke orang tua. Seharusnya kepala sekolah bertindak dan berbicara kepada orang tua murid tersebut agar tidak melapor ke pihak berwajib dan bisa diselesaikan dan dibicarakan baik-baik karena itu masalahnya bisa diselesaikan di sekolah. B. Rekan sejawat. Seharusnya dia bisa membicarakan masalahnya ke temannya bahwa dia dihukum oleh ibu gurunya sehingga temannya bisa membantunya dan bilang ke guru BK bahwa dia dihukum berat oleh gurunya, bukan malah dia cerita ke orang tuanya yang akhirnya orang tuanya tidak terima dan melaporkan ke polisi. C. Guru BK. Seharusnya anak tersebut melapor ke guru BK karena tugas guru BK untuk menangani masalah siswa. Jadi seharusnya siswa tersebut mengadukan masalah ke guru BK, bukan ke orang tuanya, karena orang tuanya tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekolah dan kenapa bisa anak tersebut dihukum. Dia seharusnya anak tersebut langsung berbicara kepada guru BK dan seharusnya dia tidak melapor ke orang tuanya karena jika orang tuanya melaporkan kepada pihak berwajib, guru dan kepala sekolah dan guru BK akan mengalami masalah yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Gimana cara Anda menyikapi penyesuaian diri siswa kelas 1 yang memasuki lingkungan belajar baru dan belum terbiasa berpisah dari orang tua? Cara menyikapi penyesuaian diri pada kelas 1 di lingkungan baru yaitu 1. Bersikap ramah saat berada di lingkungan baru termasuk di sekolah agar kamu bisa lebih cepat diterima oleh orang lain. Salah satu kuncinya adalah tunjukkan sikap yang ramah. Hiasi wajah dengan senyum setiap bertemu dengan orang lain dan jangan mengambil jarak. Kalau perlu tawarkan bantuan kepada teman-teman baru kamu ketika mereka membutuhkannya. Siswa kelas 1 bisa bersikap ramah kepada murid baru dikenalnya agar mereka bisa berteman dan menyesuaikan diri. 2. Menyapa lebih dulu. Cara penyesuaian diri di sekolah yang berikutnya yaitu jangan malu dan ragu untuk menyapa orang lain lebih dulu saat bertemu mereka, baik itu teman satu kelas, kakak tingkat, guru, dan staf sekolah lainnya. Setidaknya anggukan kepala sebagai tanda sapaan saat bertemu dengan orang lain, agar mereka lebih terkesan karena kepribadianmu yang hangat. 1. Bisa beradaptasi dan menyapa teman yang baru dikenal dan berteman dengannya. 3. Perbanyak senyum. Menjadi orang baru di suatu lingkungan asing memang bukanlah hal yang menyenangkan. Kamu harus berusaha ekstra untuk bisa masuk dan menyesuaikan diri di sekolah baru dan juga dalam komunitas apapun di tempat tersebut. Saling melempar senyum bisa menjadi salah satu cara awal dan paling mudah untuk mulai membangun hubungan. 4. Menghormati guru. Salah satu cara agar menyesuaikan diri di sekolah baru adalah dengan menghormati bapak ibu guru.
Biasanya siswa yang akrab dengan guru akan mendapatkan reputasi baik. Dengan begitu, kamu bisa mudah menjalin hubungan pertemanan baik dengan kawan sekelas atau tingkat lebih tinggi. 5. Pengenalan lingkungan. Cara lain agar kamu mudah terbiasa dan akhirnya beradaptasi dengan cepat adalah dengan pengenalan lingkungan sekolah. Karena masih baru, kamu bisa minta tolong kepada wali kelas, ketua kelas, atau teman-teman. Minta tolong dengan sopan untuk menjelaskan setiap detail tempat sekolahmu. 6. Jadi diri sendiri. Saat di lingkungan baru manapun termasuk sekolah, wajib untuk selalu jadi diri sendiri. Hal ini sangat bermanfaat jika berpura-pura jadi orang lain, maka dengan mudah dimanfaatkan teman dengan maksud tujuan tertentu. Agar bisa berteman dan menjadi diri sendiri, sekolah harusnya menjadi rumah kedua bagi para siswa. Untuk itu kita jangan takut memulai berkomunikasi walaupun kamu merupakan siswa baru. Adaptasi akan lebih mudah jika kamu bersifat terbuka kepada lingkungan sekitar. 7. Menghargai sesama. Di setiap pertemuan, apalagi pertama kali, sudah pasti akan ada rasa malu, apalagi siswa SD. Walaupun baru pertama kali bertemu, hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah etika kepada sesama teman. Cobalah untuk saling menghargai agar kesan pertama yang didapatkan orang lain kepada Anda lebih menyenangkan dan bisa diingat. 8. Menjaga penampilan. Banyak orang mengatakan bahwa jangan menilai orang dari penampilannya, namun ternyata kalimat itu sama sekali tidak berlaku di era milenial seperti sekarang ini. Untuk itu, cobalah menjaga penampilan Anda. Usahakan untuk berpenampilan rapi, misalnya menangkap atribut seperti topi, memakai sepatu hitam, dan berpakaian layaknya sebagai orang berpendidikan. 5. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada mata kuliah ini, apa yang Anda lakukan guna meningkatkan kepribadian Anda sebagai calon guru yang baik dan profesional? Meningkatkan kepribadian Anda sebagai calon guru yang baik dan profesional yaitu kepribadian yang dewasa. Seorang guru yang harus menempati sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Berikut ini 6 cara meningkatkan profesionalisme guru. 1. Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 2. Aktif mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru, dan komunitas guru. 3. Mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. 4. Banyak membaca.